Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga bisa berpresentasi pada malam hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Asani Mukrid dari angkatan 12 dari kelas MA Al-Qur'an La Raiba Hanifida. Di sini ya, yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Superkam La Raiba Hanifida, Bihanif dan Hanifida, dan yang terhormat para guru-guru dan para pengurus-pengurus dan beserta jajarannya. Dan yang terhormat dan saya sayangi, yang saya hormati dan saya sayangi dan saya cintai kedua orang tua saya di rumah. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya dan rezekinya. Di sini saya akan mempresentasikan mapping saya dari kitab Ulumul Quran di bab kisah dalam Al-Quran. Jadi pengertiannya itu kisah dalam Al-Quran itu pengertiannya itu berarti mencari dari kata asalnya itu kisah yang atau pengulangan masa lalu menurut kata Bu'ud Asyur. Selanjutnya itu menurut Al-Qasu itu kisah dalam Al-Quran itu bentuk masdar atau kisah berarti suatu. Kalau istilah atau terminologi itu saling berturut-turut permasalahan dalam masa dari masa ke masa. Lanjut, kisah dalam Al-Quran dari pengertian yang kedua itu macam-macam kisah dalam Al-Quran itu ada 3. Pertama itu dakwah kepada kaum. Jadi di Al-Quran itu diceritakan kisah para nabi yang berdakwah habis-habisan dan yang berjuang habis-habisan kepada kaumnya untuk menegakkan kebenaran. Selanjutnya yang berisi kisah para nabi, kisah pada masa Rasulullah SAW. Di kisah dalam Al-Quran itu sangat harus dipelajari. Jadi terus selanjutnya itu kisah orang-orang dahulu dan yang tidak kepastian kenabiannya di dalam kisah Quran ini. Terus yang terakhir itu kisah di dalam Al-Quran itu ada kisah Zulkarnain juga, dan kisah-kisah lainnya itu juga banyak sekali bisa kita pelajari dan bisa kita baca. Selanjutnya ada kisah para nabi, kisah pada masa kerasulan itu. Kisahnya itu antara lain itu seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Hunain. Banyak sekali perang-perang yang pada masa itu, tapi perang yang terkenal itu perang-perang seperti perang Uhud dan perang Badar. Selanjutnya ada tujuan kisah dalam Quran. Kisah apa sih kisah-kisah dalam Al-Quran itu tujuannya itu buat apa gitu. Jadi jadi tujuannya itu adalah untuk menetapkan waktu kerasulan. Jadi kita bisa tahu kapan Nabi Muhammad itu menjadi rasulnya, pada masa kerasulannya itu kapan. Jadi di kisah dalam Al-Quran itu bisa kita tahu. Jadi kita bisa tahu, menambah pelajaran dan menambah wawasan. Dan yang kedua itu tujuannya agama, semua agama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya itu semua agama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu lanjutnya agama semua adalah Tuhan, yang milik Tuhan yang Maha Esa. Jadi Esa itu adalah satu. Jadi agama itu milik Allah, milik satu Tuhan. Jadi gak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat itu
ditempuhnya para nabi. Jadi kita yang keempat itu, jadi kita tahu para nabi itu menempuh dakwahnya kemana saja, ke kota mana aja. Jadi kita tahu dari kisah-kisah sejarah-sejarah nabi, kita tahu. Selanjutnya itu hubungan erat agama lain dengan agama yang lain, dengan agama satu dengan semua agama. Selanjutnya yang ketiga itu kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk meningkatkan kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan asas-asas dakwah para nabi dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh nabi. Selanjutnya yang kedua itu meneguhkan hati. Yang kedua itu meneguhkan hati. Untuk meneguhkan hati itu apa? Hikmahnya meneguhkan hati. Terus dan hati umat menjadi terjaga keimanannya hatinya itu. Dan selanjutnya itu yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu. Jadi kisah-kisah para nabi, kisah-kisah dalam Al-Quran itu bisa membenarkan kisah-kisah para nabi yang belum jelas. Jadi bisa dijelaskan dalam kisah Al-Quran. Kayak seperti kitab Al-Qurannya sendiri. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, seperti itu. Jadi selanjutnya yang terakhir itu mengabadikan jejak-jejak para nabi. Jadi di sini jejak-jejak para nabi. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin hanya segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Si botak.